IGA Radio. Saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara IGA dimanapun Anda. IGA Kareba hadir kembali ya ke ruang dengar Anda bersama saya Ria Iga, dan sejumlah informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi IGA Radio untuk menemani suasana malam Anda selama 1 jam ke depan. Nah, langsung saja informasi yang pertama yang dikutip dari Humas Baru, di mana Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh pimpin rapat koordinasi seluruh kepala OPD di ruang rapat Bupati lantai 5 Gedung MPP pada hari Kamis. Dalam arahannya, Bupati Baru Suwardi Saleh menyampaikan agar kegiatan semua OPD diperhatikan untuk penyelesaiannya, apalagi yang berupa kegiatan fisik sebelum masuk musim hujan. Nah, lebih lanjut, Bupati menambahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait agar intens menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait bahaya kebakaran, juga selalu siap siaga dalam menangani jika terjadi musibah kebakaran. Di akhir rapat, Bupati Baru kembali mengingatkan kepada seluruh peserta rapat agar di era keterbukaan informasi sekarang ini tidak boleh lagi tidak memperhatikan informasi media, termasuk media sosial, karena kadang muncul ide-ide cemerlang dari masyarakat kita, begitu juga yang berupa kritikan, masukan, dan hal lainnya. Nah, beliau juga mengatakan dalam bermedia sosial, ia juga diatur oleh Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Oke, kita lanjut lagi saudagar di berita yang kedua yang dikutip dari parepos.co.id, di mana bangun tata kelola pemerintah dengan baik, Bupati Baru diganjar penghargaan dari IPDN. Bupati Baru menerima penganugerahan Kartika Pamong Praja Muda dan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan di Balairung Jenderal Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Prosesi penganugerahan diberikan langsung oleh Rektor IPDN, Profesor Dr. Haji Hadi Prabowo. Pemberian penghargaan ini langsung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang status IPDN, di mana pada statuta tersebut disebutkan bahwa IPDN dapat memberikan penghargaan kepada seseorang termasuk kepala daerah atas prestasinya dalam memajukan pemerintahan dan berkontribusi dalam mendukung proses pendidikan di IPDN. Berdasarkan penilaian tim, Bupati Baru dianggap telah mampu membawa perubahan dalam tata kelola pemerintah di daerah dan juga dipandang berani dalam mengambil suatu kebijakan untuk memperbaiki tata kelola dan pelayanan publik. Nah, selain itu juga dalam sambutannya setelah memberikan penghargaan, Hadi Prabowo menjelaskan bahwa anugerah ini diberikan setelah melalui proses penilaian secara ketat oleh tim internal IPDN. Nah, salah satu indikator penilaian yang digunakan yaitu kepala daerah yang bersangkutan dianggap berhasil dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, serta berhasil dalam aspek pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Oke, itu dua berita yang bisa saya share di sesi pertama ini, dan jangan kemana-mana karena masih ada beberapa berita-berita lainnya yang akan saya perdengarkan ke ruang dengar Anda. Oke, setelah pesan-pesan berikut ya saudagar. Endi, lo karang ko tanah tegi monro bolana pa bolo biasa pengi. Isang yalin na bembe. Kanya bembe aku tanang bolana pa bolo biasa pengi. Iya na, dewi isang yalin na bembe emak ko pa pada madu. Biasa pala taru. Maga gitu bapak na. Anu ro na ako tanang bolana pa bolo biasa pengi. Nasangki bembe man ya bembe na podaka. Oh, demet na terima de becu kuro. Oh, sinang itu pale. Jadi tegi pa monro bolana pa bolo biasa pengi. Kuira studio IGA Radio. Oh, kubungi. Iya, kimi bungi monro. Male,
engkau nangilok meli bembe tapi Dewi sengilin na bembe Sembara tu na padakan anaknya. Engkau bima tu ambo mu piseko. Mewe walade anaknya. Terola mewe walade ni sembaran na padaki. Wah, muto ngeset di mareso kayak inoko toke noko. Pedangi cede manur, aja sengki maranaka. Iya nak apa pura manre dekin Andre? Sama aku pura manre. Lalu pek manre lah banta. Bisa mah tuh si Paruka. Iya si lompalakai na de na welo. Dapatkan di agen kami Sahrudin Cokas di Toe Desa Sido. Handphone 0853 9972 4281. Apotik UBM Medika di Jalan Andi Bau Maseve, Ruko UBM Geria, Baru Kota. Penjahit Ardi di Kompleks Pasar Matirowali Baru. Handphone 0813 4203 6588. Apotik Amalia Baru di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kompleks Plaza Baru. Apotik PKI di depan Masjid PKI Tanetrilau Baru. Apotik Walafiat PKI di depan Masjid PKI Tanetrilau Baru. Apotik Mustajab di Segeri Kabupaten Pangkep. Dan Studio Iga Radio di Jalan Semangka Bungi Lalabata Tanetrilau Baru. Handphone 0813 5509 8880. Oke, Saudara Riga, kita kembali lagi dalam acara Iga Kareba. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada berita yang masih dikutip dari Humas Baru, di mana Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tingkat Kabupaten Baru dengan tema Bergerak Bersama Menuju Keluarga Sejahtera dan Tangguh Wujudkan Indonesia Tumbuh pada tahun 2023 diadakan di lantai 6 NP pada hari Rabu 27 September 2023. Mengawali sambutan, Bapak Bupati Baru menyampaikan puja dan puji terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dapat hadir dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tingkat Kabupaten Baru pada tahun 2023 ya, dengan tema Bergerak Bersama Menuju Keluarga Sejahtera dan Tangguh Wujudkan Indonesia Tumbuh. Pada kesempatan ini, tim penggerak PKK dengan 10 program pokoknya telah melakukan banyak hal yang hasilnya telah dirasakan oleh warga masyarakat. Nah, berbagai upaya dalam rangka peningkatan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan pendidikan keluarga, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan kualitas kesehatan dan KB yang dilakukan oleh kader PKK pada keluarga-keluarga sasaran di binaan. Nah, selaku Ketua Dewan Pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Baru memiliki kepentingan dan perhatian yang sangat besar dalam memfasilitasi dan mendorong gerakan PKK agar terus tumbuh dan berkembang. Nah, pemerintah Kabupaten Baru juga menyadari bahwa tidak semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah sendiri. Nah, melainkan akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui dukungan dan membangun kerjasama dengan PKK. Nah, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Kabupaten Baru ini terasa istimewa karena tahun ini Kabupaten Baru mengalami penurunan stunting yang cukup signifikan berdasarkan data angka stunting di Kabupaten Baru tahun 2021 sebesar 26,4% pada tahun 2022 turun menjadi 14,1%. Nah, sehingga mengalami penurunan sebesar 12,3% dan hal ini tidak terlepas dari inovasi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru berupa One Day One Egg yang merupakan trigger dari beberapa inovasi yang ada. Nah, jadi itu berita yang pertama. Kita lanjut lagi di berita yang kedua, di mana rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru pada hari Senin 9 Oktober 2024 yang dikutip oleh Humas Baru. Bupati Baru menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Baru dan jajaran dengan kegiatan ini sebagai wujud kesiapan dalam rangka menghadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Baru juga menyampaikan bahwa insya Allah dalam waktu dekat akan dilaksanakan rapat koordinasi nasional
bersama semua muspida provinsi dan kabupaten guna menyatukan persepsi terkait kesiapan menghadapi pemilu 2024. Nah, lebih lanjut, Bupati juga mengharapkan untuk selalu share informasi dan saling mengingatkan apabila dengan kemajuan teknologi semua dimudahkan dan membuat berita atau informasi hoaks bukan hanya berita bohong, namun kadang berita juga dipenggal sesuai dengan kebutuhannya. Jadi harus hati-hati dan harus cepat diantisipasi. Nah, jadi dengan sinergitas seluruh elemen dan kolaborasi lintas sektor, diantaranya pemerintah, yaitu TNI, Polri, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan institusi atau lembaga yang terlibat lainnya akan menjadi kunci sukses terselenggaranya Pesta Demokrasi Akbar tahun ini. Nah, jadi itu tadi berita yang kedua. Setelah pesan-pesan berikut, kita akan kembali lagi dengan beberapa berita lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di laman Facebook dan laman YouTube IGA Radio Baru. Mage we tuan saki. Aduh, udah maniku itu tuh mata kita mata pe maniku. Wek bapak nasi dosa rai. Yang jamang ya Pak Dewi iga na yoli matu lokang kit mapada Ajak metona na jok kama pada tay. Masa kena ya sama kuku undangan. Ya mana na tua iya di iseng kiseng undangan agama. Jo lo pa uli yo anu rewe roy. Bacau, banyak Cina yo lo. Iya om, maga ki. Tegi ro masur mungkin ya sangi undangan. Man kayu ki om, na de mai ki undangan Ya ki pale, kodek na yuki. Kana percetakan na om. Tega ni kama kurodo. Kaku percetakan iga print. Oh, kodegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya ko mana pa baco asur mak buruna pale. Lepas pi pale beti om ulo meriki. Iga lo mak buruna pun. Kopi boti. Iyo, na de. IGA Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkau undang atau mete pun ni? Magati to di. Iya, terima kasih banyak pale na. Wah, jadi jo lo. Iwaja paga pale yo lo. Pateru kene pe tamatan tamu ro. Pak poroto na patin ro doina. Surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi IGA Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Tenete Rilau, Kabupaten Baru, atau Studio IGA Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Oke, Saudara Iga, 18 menit ya kita tinggalkan jam 8 dan masih dalam acara Iga Kareba bersama saya. Kita lanjutkan lagi di sini, masih ada beberapa berita-berita yang dikutip dari Humas Baru, di mana Bupati Baru menghadiri acara peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad tingkat Kecamatan Baru yang dipusatkan di Masjid Nurus Saada, Kairange, Desa Palaka, Kecamatan Baru pada hari Senin 9 Oktober 2023. Dalam sambutannya, Bupati Baru Suwardi Saleh mengharapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya dijadikan sarana untuk memupuk rasa persaudaraan, saling menguatkan tali silaturahim. Selain itu, katanya dimaknai sebagai momentum mengambil peran dalam membangun daerah yang bervisi maju, sejahtera, berkeadilan, dan bernafas keagamaan. Maulid Akbar yang dilaksanakan Basnas kerjasama pemerintah Kabupaten Baru itu dirangkaikan dengan pelaksanaan sosialisasi zakat, infak, dan sedekah oleh Komisioner Basnas, dan hikmah Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dibawakan oleh pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso, Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajedi. Nah, turut dihadiri unsur Forkopimda, para kepala OPD, kepala kantor Kementerian Agama Baru, pimpinan dan komisioner Basnas Baru, Camat Baru, para kepala desa atau lurah se-Kecamatan Baru, dan ratusan warga masyarakat. Oke, kita lanjut lagi, masih dikutip dari Humas Baru, di mana Bupati Baru membuka sosialisasi perang melawan rentenir dan layanan keuangan syariah tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Baru yang berlangsung di Aula Bapelitbangda, Kabupaten Baru pada hari Kamis 10 Oktober 2023.
Bupati Baru mengatakan sosialisasi perang melawan rentenir dan layanan jasa keuangan yang dilaksanakan ini diharapkan dapat menjawab praktik rentenir dan pinjaman online yang marak di masyarakat diakibatkan oleh kurangnya literasi keuangan terhadap sistem keuangan khususnya yang berprinsipkan kepada syariah. Dikatakan Bupati, selain praktik rentenir, masalah jeratan pinjaman online ilegal juga tak kalah meresahkan. Mirisnya lagi katanya pinjaman online justru banyak menyasar masyarakat yang melek digital seperti mahasiswa dan aparatur sipil negara. Lebih lanjut, Bupati Baru juga menekankan perang melawan praktek rentenir juga pinjaman online ini harus bisa mendapat solusi, tidak hanya sebatas sosialisasi dan melarang masyarakat mengaksesnya, akan tetapi melalui penguatan kapasitas pengembangan geliat UMKM di tengah masyarakat. Nah, turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OKJ Regional 6 Sulampua Makassar. Ada juga Deputi Operasional BSI KC Regional Makassar, dan ada juga Sekretaris Daerah Kabupaten Baru, para asisten sekretaris daerah Baru, para kepala OPD pemerintah Kabupaten Baru, para kepala bagian sekretaris Setda Baru, para camat se-Kabupaten Baru dan kepala desa dan lurah ke se-Kabupaten Baru. Oke, itu sedegar dua berita yang saya share lagi di sesi ini. Selanjutnya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Endi, lo karena aku tanah tegi monro bolana pak bolo biasa pengi. Dia iseng ya Lina bembe. Kan dia bembe aku tanang bolana pak bolo biasa pengi. Iya nah, dia iseng ya Lina bembe. Makku pau pedam matu. Biasa perlah taru. Maga gitu bapak nah. Anu rono aku tanang bolana pak bolo biasa pengi. Nasangki bembe man ya bembe na podaka. Oh, demet tunat dari mana becu kuro. Oh, sinang itu vale. Jadi tegi pak monro bolana pak bolo biasa pengi. Kuira studio Iga Radio. Oh, kubungi. Iya, kimi bungi monro. Male, engkau nangilok meli bembe tapi Dewi sengil Lina bembe. Sembara tu nak pedakan anaknya. Engkau bima tu ambo mu piseko. Mewewala deh anaknya. Terolah mewewala deh ni sembaran na pedaki. Wah, muto ngeset di mareso kayak inoko to kenoko. Pedangi cede manur. Aja sengki maranaka. Iya naga pura mandre dekin Andre, sama ku pura mandre. Lalu pek mandre lah banta. Wisa matu si Paruka. Iya selom palakai na deh nawelo. Dapatkan di agen kami Sahrudin Cokas di Toe Desa Siddo, handphone 0853 9972 4281, Apotik UBM Medika di Jalan Andi Bau Maseve, Ruko UBM Gria, Baru Kota. Penjahit Ardi di Kompleks Pasar Matirowali Baru, handphone 0813 4203 6588, Apotik Amalia Baru di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kompleks Plaza Baru, Apotik PKI di depan Masjid PKI Tanetrilau Baru, Apotik Walafiat PKI di depan Masjid PKI Tanetrilau Baru, Apotik Mustajab di Segeri Kabupaten Pangkep, dan Studio Iga Radio di Jalan Semangka Bungi Lalabata Tanetrilau Baru, handphone 0813 5509 8880. Nyai, tolong Nyai. Kakek tua ini punya keluhan komplikasi Nyai. Sakit jantung, darah tinggi, dan juga diabetes Nyai. Sabar di sana. Tolong. Aku akan coba carikan. Baik Nyai. Baik, terima kasih Nyai. Kisanak, ini aku bawakan ada kulit manggis, bunga krisan, daun salam, ada bawang putih serta ada gambir dari Gunung Barat sana, Kisanak. Memang benar Nyai. Terus? Tapi apakah tidak ada yang lebih praktis lagi Nyai? Hah? 08 gitu. Halo, Kakang. Halo. Kakang, ini kredit Kakang, segera datang, ada yang sakit Kakang. Baik, aku akan segera ke sana. Syukurlah Adipati datang. Kisana, Ya, Gusti Pati. ambilkan segelas air putih. Terima kasih Adipati.
Gusti Patih, apakah ini jamu tetes Bio 7 itu yang sudah terkenal di penjuru Nusantara? Memang benar, kandungan kulit manggis, bunga krisan, daun salam, dan bawang putih. Dahsyat dan manfaatnya ada di jamu tetes Bio 7. Jamu tetes Bio 7 membantu menjaga daya tahan tubuh. Double formula, double khasiatnya. Oke, Saudara Iga masih bersama saya dalam acara Iga Kareba. Kita lanjutkan lagi acara kita di malam hari ini. Masih dikutip dari Humas Baru ya, di mana Bupati Baru resmi membuka pameran dan kontes bonsai yang digelar Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Cabang Baru di alun-alun Kota Baru selama sepekan pada tanggal 7 sampai 14 Oktober 2023. Pembukaan pameran dan kontes bonsai ditandai dengan pengguntingan pita dan penancaman bendera di lokasi pameran dan kontes bonsai oleh Bupati Baru. Pembukaan tersebut dihadiri pengurus Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia, PPBI Baru, unsur Forkopimda Baru, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Asisten Kepala Dinas Pertanian, Juri Nasional, Camat Baru, Kapolsek Baru, dan undangan lainnya. Bupati juga menyebutkan kegiatan kontes bonsai ini merupakan kegiatan hobi dan bernilai seni tinggi serta memberi kreativitas yang ada. Dalam setiap proses pembentukan tanaman bonsai mengandung makna filosofi kehidupan yang melambangkan simbol kesabaran, kekuatan, kesederhanaan, dan keindahan alam yang memberikan suatu pelajaran atau makna tentang kehidupan. Nah, sekedar diketahui, bonsai merupakan tanaman atau pohon yang dikerdilkan di dalam pot dangkal dengan tujuan membuat miniatur dari bentuk pohon asli besar, mengandung unsur seni dan dedikasi untuk merawatnya sehingga tanaman ini memiliki nilai jual yang tinggi. Dan sekitar 43 komunitas bonsai di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bahkan Maluku Utara juga diundang. Pameran ini menampilkan sebanyak 370 pohon bonsai dengan berbagai jenis dan ukuran. Oke, kita lanjut lagi di berita yang kedua, masih dikutip dari Humas Baru, di mana rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan bertempat di Sandek Ballroom Hotel Claro pada hari Rabu 11 Oktober 2023. Rakor ini dihadiri semua muspida provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Selatan guna menyatukan persepsi terkait kesiapan menghadapi pemilu 2024. Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan pemilu dan pilkada tahun 2024 dengan tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, lebih lanjut Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan tujuan rapat koordinasi Forkopimda se-Sulawesi Selatan ini yang dihadiri oleh pemerintah kabupaten, TNI, Polri, dan instansi terkait agar menyatukan persepsi, menetapkan sinergitas, sharing informasi, koordinasi integritas, sinkronisasi, dan bersinergi agar tercipta pemilu 2024 yang kondusif, aman, damai, dan jujur. Dengan sinergitas seluruh elemen dan kolaborasi lintas sektor diantaranya penyelenggara negara yaitu TNI, Polri, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan institusi atau lembaga yang terlibat lainnya akan menjadi kunci sukses terselenggaranya Pesta Demokrasi Akbar. Nah, hadir di acara ini para anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Binda Sulawesi Selatan, Kepala BNN Sulawesi Selatan, para bupati atau wali kota se-Sulawesi Selatan, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, para Forkopimda Kabupaten atau Kota se-Sulawesi Selatan, dan para Forkopimcam, Lurah, Kabupaten atau Kota se-Sulawesi Selatan.
Oke, Saudagar, kita lanjut lagi di sini berita yang ketiga, di mana Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo mengunjungi Mal Pelayanan Publik dan Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Desa Batu Putih, Kecamatan Sopeng Riaja, Kabupaten Baru di Awerange, Rabu 11 Oktober 2023. Kedatangan Wamendes PDTT untuk melihat secara langsung aktivitas usaha dari BUMDes Sejahtera Batu Putih, salah satu BUMDes binaan mahasiswa KKN Amkop di Kabupaten Baru. Bupati Baru dalam sambutan selamat datangnya menyampaikan terima kasih kepada Wamendes, di mana di tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan diri bergabung ke Kabupaten Baru. Nah, Bupati Baru juga dalam keadaan tersebut memaparkan kondisi Kabupaten Baru adalah daerah yang berada pada pesisir barat Provinsi Sulawesi Selatan dan yang berjarak lebih kurang 100 km sebelah utara kota Makassar dan 50 km sebelah selatan kota Parepare dengan garis pantai sepanjang 78 km. Nah, pada kesempatan itu, Wamen PDTT didampingi Bupati Baru menyerahkan NIP kepada masyarakat pelaku UMKM Posko KKN Amkop secara gratis. Sebelum berkunjung ke BUMDes Sejahtera Desa Batu Putih, Wamendes PDTT bersama rombongan didampingi Bupati Baru mengunjungi Mal Pelayanan Publik dan Wamendes mengapresiasi keberadaan MPP setelah berkeliling melihat aktivitas di stand pelayanan. Nah, turut hadir ada Sekjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa, Direktur Kepatuhan Bank Sulselbar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Yayasan Batalia Ilyas, ada juga Ketua STIE Amkop Makassar, Sekretaris Daerah Baru, BPD Desa Batu Putih, serta pengurus BUMDes Sejahtera Desa Batu Putih. Oke, itu ya Saudagar berita yang kita share lagi di sesi ini. Kita break dulu sebentar dengan iklan-iklan ya. Jadi tetap di laman Facebook dan YouTube IGA Radio Baru. Inilah Bio 7. Gimana dok kondisi kesehatan saya setelah mengkonsumsi Bio 7? Baik Pak, saya cek dulu. Pakai alat ya Pak, bentar. Wah, hasilnya memang mantap Pak setelah Anda mengkonsumsi Bio 7. Berdasar alat ini masih 5 Pak. 50 tahun lagi masih layak hidup sehat. Alhamdulillah. Kalau saya dok? Baik Pak, saya cek juga. Bapak ini juga minum Bio 7? Tidak dok. Oh gitu. Oke, saya cek pakai alat juga. Anda juga masih 5 Pak. Alhamdulillah. 5 apa dok? 5, 4, 3, 2, 1. Sudah saatnya Anda minum Bio 7. Jangan tunda lagi karena bisa fatal akibatnya. Bio 7 mengandung rempah terbaik Nusantara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Wah, pagi-pagi udah santai aja mas. Iya ini mbak, baru selesai olahraga tadi. Santai dulu ini. Lah, itu kok bukan yang biasanya diminum? Oh ini, iya mbak. Ini kapsul ekstrak buah merah juga. Sekarang hadir dengan kemasan baru dengan nama Royal Pandanus. Isi 30 kapsul, harga lebih ekonomis loh. Oh alah, kemasannya juga lebih cantik ya. Ngomong-ngomong belinya di mana mas? Seperti biasa mbak, di apotik dan toko obat juga sudah ada kok. Oke deh mas, nanti saya kasih tahu suami saya. Kalau sekarang itu namanya Royal Pandanus dengan isi 30 kapsul dan harga lebih terjangkau. Royal Pandanus dengan isi 30 kapsul dan harga lebih ekonomis. Royal Pandanus berasal dari ekstrak buah merah Papua, kaya akan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita, seperti protein, kalori, karbohidrat, lemak sehat, antioksidan, vitamin E,
vitamin C, alfa karotin, beta karotin, dan zat warna antosianin. Royal Pandanus dapat membantu Anda dalam mengatasi penyakit kronis atau pemulihan kondisi pasca sakit, menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh. Minum 1 kapsul 3 kali sehari. Royal Pandanus aman dikonsumsi anak-anak hingga dewasa tanpa efek samping, sudah terdaftar di BPOM serta halal. Royal Pandanus Anda bisa dapatkan dengan menghubungi nomor telepon 0821 5067 7778 0821 5067 7778. Oke, Saudara Riga, kita lanjut lagi masih dalam acara Riga Kareba, masih dikutip dari Humas Baru di mana rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan bertempat di Sandek Ballroom Hotel Claro. Rapat koordinasi ini dihadiri semua Muspida provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Selatan guna menyatukan persepsi terkait kegiatan Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan pemilu dan pilkada tahun 2024 dengan tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Nah, lebih lanjut, Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan tujuan rapat Forkopimda Sulawesi Selatan ini dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Baru, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, dan instansi terkait agar menyatukan persepsi dan mantapkan sinergitas, sharing informasi dan koordinasi, integritas dan sinkronisasi dan bersinergi agar tercipta pemilu 2024 yang kondusif, aman, dan damai dan jujur. Ya, dengan sinergitas seluruh elemen dan diantaranya lintas sektor penyelenggara negara yaitu TNI, Polri, pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan institusi atau lembaga terlibat lainnya akan menjadi kunci sukses terselenggaranya Pesta Demokrasi Akbar. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada berita kedua dikutip dari Humas Baru, di mana Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal di sini ada berita yang dikutip dari Humas Baru di mana Bupati Baru menghadiri acara serah terima jabatan dan pisah sambut pejabat administrator Kantor Pertanahan Kabupaten Baru di Aula Kantor BPN atau Badan Pertanahan Indonesia. Bupati Baru mengawali sambutannya dengan mengucap selamat jalan kepada Daud Wijaya Sitorus yang telah menjabat 2 tahun 1 bulan 2 hari. Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang telah banyak dedikasi dan pengabdiannya selama ini. Nah, lanjut Bupati Baru kepada Kepala Kantor Pertanahan yang baru yang mengucapkan selamat datang di Kabupaten Baru dengan harapan kepemimpinan akan terus melanjutkan program-program kerja yang belum sempat realisasi dan hubungan antara Kantor Pertanahan dengan pemerintah daerah akan semakin terjalin erat.
Kerjasama antar instansi sangat dibutuhkan sebab masih banyak tugas bidang pertanahan yang harus diselesaikan. Misalnya proses penyelesaian sertifikat tanah bagi warga miskin, penanganan program PTSL, dan masih terdapat bidang-bidang tanah yang perlu disertifikatkan, serta berbagai permasalahan terkait pertanahan yang terjadi di Kabupaten Baru, sehingga mengharapkan kerjasama dan sinergitas yang baik. Daud Wijaya Sitorus akan bertugas di kantor pertanahan Kabupaten Dairi, sedangkan penggantinya Filsah Wajidi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sopeng. Turut hadir unsur Forkopimda Kabupaten Baru, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Oke, itu saudagar ya, 2 berita lagi. Selanjutnya kita akan kembali lagi dengan berita-berita yang teraktual lagi dari Humas Baru. Dan jangan kemana-mana, tetap di laman Facebook dan laman YouTube IGA Radio Baru. Performa double khasiatnya. Bio 7. Alkisah di sebuah kerajaan yang terkenal akan kemakmuran dan rakyatnya yang tak
pernah sakit, terdengar satu kabar duka dari sang raja. Permaisuri yang dia cintai tiba-tiba jatuh sakit. Pada suatu hari, sang raja pun merenung sendiri di bawah pohon rindang. Dan tiba-tiba muncullah seorang peri baik hati. Wahai Paduka Raja, kenapa gerangan Paduka bermurung durja? Siapa kamu? Jangan takut Paduka Raja. Saya adalah peri kesehatan dan kemakmuran di negeri ini. Peri, tolong aku. Permaisuri tiba-tiba jatuh sakit. Daya tahan tubuhnya menurun. Berbagai macam penyakit pun datang, Peri. Paduka Raja jangan khawatir. Saya punya satu ramuan herbal yang khasiatnya luar biasa. Tiap tetesnya akan memberikan kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Aman dikonsumsi setiap hari. Apakah nama ramuan herbal itu, Peri? Namanya Bio7 Paduka Raja. Ini silakan Paduka berikan kepada permaisuri. Ingat Paduka Raja, 15 tetes 2 kali sehari. Setelah mengkonsumsi Bio7, sang permaisuri pun kembali sehat. Dan raja pun merasa bahagia. Ingat, selalu jaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Bio7 setiap hari. Bio7 aman untuk siap saja. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Oke, Saudara Riga, masih bersama saya dalam acara Iga Kareba. 46 menit kita tinggalkan jam 8 di sini, dan mungkin ini sebagai berita yang terakhir ya. Berita yang dikutip dari fajarsulawesiselatan.com, di mana penandatanganan perjanjian kerja PPPK Sekretaris Daerah baru bekerjalah secara optimal. Penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional teknis hasil optimalisasi pemenuhan kebutuhan jabatan tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Baru yang berlangsung di ruang data Sekretariat Daerah Baru pada hari Jumat 13 Oktober 2023. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Baru, Dr. Insinyur Abustan yang didampingi Asisten 3, Kepala BPKAD Kabupaten Baru dan Kepala BKPSDM Kabupaten Baru, dan juga turut hadir oleh Kepala OPD yang terkait. Sekretaris Daerah Baru dalam arahannya menyampaikan proses seleksi PPPK tahun 2023 ini merupakan yang ketiga. Penandatanganan pertama jabatan fungsional bulan April, penandatanganan kedua untuk jabatan fungsional teknis guru, dan ketiga ini penandatanganan hasil optimalisasi. Oke, kita lanjut lagi di berita yang kedua. Ya, di mana wujud empati Bupati Baru Suwardi Saleh kunjungi sekaligus beri bantuan korban kebakaran Lampoko. Bupati Baru Suwardi Saleh didampingi Kalaksa BPD dan Kadis Sosial serta pimpinan Basnas mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Suwardi Saleh menyerahkan bantuan recovery pasca bencana dari Basnas Baru, bantuan logistik dari Dinas Sosial Baru, dan bantuan selimut serta tenda dari BPBD Baru yang diterima langsung oleh Kepala Keluarga korban kebakaran atas nama Sumantri. Bupati yang dikenal pemimpin tanpa sekat itu mengatakan bahwa musibah ini tidak ada yang menginginkan, ini adalah takdir yang diterima dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Bupati 2 periode ini juga menginstruksikan kepada pemerintah desa Lampoko agar segera mendirikan posko bantuan untuk menarik simpati yang lebih banyak lagi dari masyarakat. Diketahui musibah kebakaran yang terjadi di Lampoko, Desa Lampoko pada hari Sabtu sore 14 September 2023 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah mengakibatkan satu unit rumah milik Sumantri hangus rata dengan tanah. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir puluhan juta dan penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan aparat setempat.
Oke Sodegar, mungkin seperti itu ya acara Iga Kareba pada hari ini ya, di hari Senin 13 November 2023. Insya Allah jika ada waktu kita akan bertemu lagi di acara yang sama, yaitu di acara Iga Kareba dan di halaman Facebook dan YouTube Iga Radio Baru ya. Oke, jadi mungkin saya pamit dari ruang dengar Anda, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.